Shalom, senang sekali kami boleh kembali hadir di depan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan kami percaya tentunya ada berkat yang baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Selamat datang di acara Leadership Talk di mana bulan ini maka gereja kita akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu koneksi ilahi melalui mezbah. Bulan Juli ini merupakan bulan yang spesial. Why? Karena di bulan ini juga, maka keluarga besar GB Medan Plaza menikmati anugerah Tuhan pertambahan usia menjadi 33 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa dan bagaimana isi daripada percakapan Leadership Talk pada hari ini, bulan ini? Maka mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi setiap kita. Dan yang pertama ada Gembala Pembina kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Bapak sehat? Salam sehati. Wah, puji Tuhan, terima kasih buat waktunya Pak. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Gembala Sidang kita yang juga tentu kita hormati, kita kasih Bapak Pendeta Daniel di Praetno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Bapak sehat ya Pak? Puji Tuhan. Nah, terima kasih juga Pak untuk waktu yang diberikan pada hari ini. Dan satu lagi narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu representatif STT Pelita Kebenaran Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Baik. Bapak sehat? Puji Tuhan baik. Nah, baik terima sehat. kasih buat Bapak-bapak yang sudah menyediakan waktu hari ini. Dan langsung saja Pak, mungkin ini tema kita yang sangat menarik yaitu dengan judul Koneksi Ilahi melalui Mezbah. Pak Robert, ini mungkin pertanyaan pertama buat Bapak sebagai teolog gitu ya Pak. Kalau tema kita ini diangkat dari Keluaran pasal 20 ayat 24 yang berbicara ini Tuhan berfirman, di setiap tempat aku memperingati namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah dari ayat ini Pak, maka kita lihat bahwa Tuhan ini sedang membangun dasar hubungan perjanjian dengan umatnya. Serta dari ayat ini maka kita belajar, kita mengerti bahwa Tuhan ini sedang menunjukkan bahwa tempat perjumpaan itu ini loh, di mana namaku ditinggikan, tujuannya supaya aku dihormati, yaitu mezbah yang di kitab Keluaran pasal 20 ayat 24 tadi. Pak, pertanyaan saya sederhana Pak. Bagaimana secara teologis ini Pak, maknanya mezbah itu kenapa begitu penting dalam membangun koneksi ilahi dengan Tuhan? Silakan Pak. Ya, shalom. Wah, pertanyaan yang sangat penting sekali pada hari ini. Dan kebetulan tadi diingatkan oleh Pak Benyamin bahwa kita juga memasuki perayaan hari ulang tahun gereja yang ke-33. Dan pada ulang tahun ini, bulan Juli kita sedang bicara tentang mezbah. Wah, saya pikir ini sesuatu yang sangat timely sekali, bagus sekali. Baik, tema kita ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 24. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang kitab Keluaran dulu. Walaupun tidak panjang lebar, tapi hal-hal yang penting. Kitab Keluaran kita sama-sama tahu merupakan kitab yang kedua di dalam Perjanjian Lama. Dan sekaligus juga merupakan kitab yang kedua di dalam 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kitab Taurat ini, kitab Keluaran ini, yang luar biasa itu adalah di dalam kitab Keluaran ini kita melihat ada tiga yang disebut major movements. Jadi ada 3 gerakan yang besar sekali yang tercatat di pasal demi pasal, nanti kita akan cermati bersama. Yang pertama, mulai dari pasal 1 sampai pasal 18 itu bicara tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi di movement yang pertama ini bicara tentang penebusan, tentang redemption. Kemudian movement yang kedua bicara tentang perjanjian, tentang covenant. Artinya Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi itu tercatat di dalam pasal yang ke-19 sampai pasal yang ke-24. Dan sekarang movement yang ketiga. Movement yang ketiga itu tercatat di dalam pasal yang ke-25 sampai pasal yang terakhir, pasal 40, itu penuh dengan kisah-kisah berbicara tentang the presence of God, tentang hadirat Allah, bagaimana Allah berdiam di tengah umatnya melalui kemah suci. Jadi ini merupakan 3 movement yang bisa kita lihat di dalam kitab Keluaran.
Dan kembali ke Keluaran pasal 20 ini berada di movement yang kedua, yaitu movement tentang perjanjian, covenant. Dan indah sekali kalau kita lihat pasal 20 itu berbicara tentang sebuah perjanjian. Itu yang disebut dengan pusat perjanjian Sinai, yang tidak lain adalah disitulah turunnya the Ten Commandments. Jadi ada 10 hukum Tuhan yang turun. Nah, di dalam kerangka inilah kita melihat muncul ayat 24 di covenant ini. Tuhan membuat covenant di situ. Nah, di ayat 24 ini, di situ jelas kita udah baca bersama yang berkata, kau buatlah bagiku mesbah. Mesbah dari tanah, dan bukan hanya mesbah yang kosong. Tapi dikatakan di situ mesbah itu, persembahkanlah di atasnya, jadi ada korban persembahan. Persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu. Dan kemudian Tuhan berjanji pada setiap tempat, yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, maka Tuhan berjanji, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi ini penting sekali, artinya di dalam perjanjian lama kita melihat ada begitu banyak perintah-perintah untuk membangun mesbah, dan semua para tokoh-tokoh besar di perjanjian lama, mulai dari Abraham, Musa, kemudian Elia, Elisa, dan seterusnya. Kita melihat semuanya membangun mesbah karena mereka tahu betapa pentingnya covenant tadi. Tuhan janji setiap kali kamu membangun mesbah dan memberikan persembahan di atas mesbah itu, engkau datang kepadaku, maka bukan hanya Tuhan hadir, tetapi Tuhan bilang aku akan memberkatimu. Tentu berkat di sini tidak hanya sekedar berkat-berkat secara material, tetapi ada banyak berkat-berkat yang lain. Bagaimana Tuhan akan memulihkan hidup kita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan banyaklah, saya yakin Anda semua mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mesbah itu memang bicara tentang perjumpaan antara Allah dan manusia, khususnya kita manusia yang berdosa. Mesbah adalah jalan untuk kita datang dan mendekatkan diri kepada Allah yang kudus. Dan yang saya perlu garis bawahi itu adalah di situ Tuhan berkata satu kalimat yang sangat penting. Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu. Jadi Allah sendiri akan datang. Secara teologis ini bicara tentang kehadiran Allah, anugerah Allah, dan ada inisiatif Allah yang datang ke dalam sebuah persekutuan yang begitu suci. Dan ini mengingatkan kita kepada tema besar kita, yaitu divine connection. Jadi mesbah itu membawa kita kuat sekali untuk membangun sebuah koneksi ilahi yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Ya, jadi mungkin itu sedikit, mungkin nanti Bapak-Bapak akan menambah kedalamannya. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin bagaimana Pak Bambang? Relationship itu adalah spirit yang sangat penting itu di dalam kekristenan. Karena kekristenan itu adalah inisiatif yang keluar dari hati Allah sendiri untuk mencari manusia yang telah hilang. Arti daripada kata mesbah di dalam bahasa Ibrani, nah maka kata mesbah itu diambil dari akar kata sabah, yang artinya adalah a slaughterhouse, tempat di mana binatang itu disembelih. Nah pertanyaannya, kenapa kok harus ada altar, harus ada mesbah, harus ada binatang yang disembelih? Karena kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, di dalam perjanjian lama segala sesuatu itu dikuduskan dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah maka tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Nah Alkitab dengan jelas mencatat yang memisahkan manusia itu dengan Tuhan adalah dosa dan kesalahan kita. Nah bagaimana cara kemudian Tuhan menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan? Nah maka Tuhan memperkenalkan mesbah. Supaya di atas mesbah, nah ada binatang yang disembelih
dan darahnya itu bisa dipakai untuk menutupi dosa daripada manusia sehingga kita itu bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa mezbah itu menjadi penting atau mengapa kok kita harus berkoneksi dengan Tuhan? Karena dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, maka Alkitab mencatat setiap manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita tidak memiliki koneksi, Ben, nah bagaimana kita bisa kemudian mendengar suaranya? Kalau kita nggak bisa mendengar suaranya, nah bagaimana dengan hidup kita? Hidup tanpa perkataan-perkataan daripada firman Tuhan. Saya percaya hidup kita akan kering. Hidup kita tidak akan ada artinya. Apa sih yang merupakan perbedaan antara manusia dan binatang? Perbedaannya hanya satu, karena di dalam diri kita ada roh Allah yang tinggal. Dan roh Allah ini perlu asupan. Kita di mana kita itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya manusia rohaninya hari demi hari itu makin kuat. Kalau manusia rohaninya makin kuat, maka sifat quote and quote kebinatangan kita, liar, buas, selalu ingin nah itu bisa dikendalikan. Karena Alkitab berkata, hendaklah kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau roh itu memimpin, maka daging itu akan kemudian menjadi lemah dan dikalahkan. Nah, pertanyaan yang kedua kan, mengapa kita perlu kemudian membangun altar dan kita mengangkat ini tema bahwa koneksi ilahi melalui altar. Karena altar itu adalah Tuhan yang janji. Pada waktu kamu membangun mezbah, kamu membakar korban di atasnya, maka Keluaran 20 ayat 24 berkata, Aku akan datang. Jadi benar apa yang tadi dikatakan oleh Pak Robert bahwa altar itu adalah a meeting point between heaven and earth. Waktu kita membangun mezbah, maka heaven and earth itu ketemu menjadi satu. Tuhan itu datang. Sama seperti pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi kali ini waktu kita membangun mezbah, Tuhan akan kemudian bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita kemudian membangun mezbah? Mezbah itu selalu berbicara tentang hati. Dari mana kita tahu bahwa mezbah itu bicara tentang hati? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Maka Alkitab berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka apa yang kita mesti lakukan? Tinggalkan mezbah itu. Pergi berdamai dulu. Setelah kemudian pergi berdamai baru kembali. Nah, mengapa? Karena pada waktu Tuhan itu berfirman, maka Alkitab berkata begini, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur adalah benih yang jatuh dalam hati yang baik. Pada waktu kita memiliki itu hati yang baik, hati yang tidak dikotori, nah dengan perseteruan, nah dengan permusuhan, dengan perselisihan, nah maka saya percaya waktu benih itu ditabur, maka dia ditabur di tanah yang subur. Kita mendengarkan, kita mengerti, dan kita melakukan. Nah yang kedua ya, yang juga tidak kalah menariknya di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Waktu Daud itu menghadap mezbah dan Daud itu mempersembahkan korban,
Nah, maka Daud berkata begini, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun akan mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Nah, jadi Daud tidak berbicara tentang persembahannya. Tapi Daud berbicara tentang hati yang datang untuk membawa dan mempersembahkan korban. Nah, kenapa? Karena bukan persembahan yang menguduskan mezbah, tapi mezbah yang menguduskan persembahan. Nah, jadi Ben, setiap kali kita menghadap mezbah, maka sebenarnya kita melihat hati kita. Apa yang kita kemudian taruh di atas mezbah, itu sangat menentukan. Karena kalau kita mempersembahkan emas, perak, dan segala sesuatu yang sangat berharga, tetapi hatinya nggak beres nih. Nah, maka persembahan itu nggak jadi apa-apa. Karena Tuhan berkenan kepada persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang ikhlas, dengan sukarela, dengan sukacita. Melalui talkshow kita berharap agar jangan kita mempersembahkan korban itu seperti kebiasaan liturgi. Ada kantong persembahan, ada QRIS, dan berikan. Tetapi hatinya, nah itu tidak dipersiapkan dengan baik. Karena sekali lagi, bukan persembahan yang menguduskan mezbah, tapi mezbah yang menguduskan persembahan. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara, dua hal yang menarik sekali ini. Jadi kalau mezbah dibangun tanpa korban, nggak bisa juga ya Pak ya. Tapi kalau memberikan korban, perhatikan juga hati. Korban dan hati, ini poin yang mungkin perlu menjadi perenungan kita di sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Pak Edi? Dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, wah ini udah sangat luar biasa. Jadi ini pelajaran dan ini mungkin pesan yang sangat kuat untuk kita di bulan ini. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang, lengkap semuanya. Dan memang kita melihat bahwa mezbah ini sangat penting. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka mezbah ini tetap menjadi topik yang kemudian perlu menjadi perhatian. Bahkan dalam kitab Wahyu, penutup daripada pembacaan Alkitab kita itu juga banyak diungkapkan tentang kemudian mezbah. Nah, kita melihat bahwa mezbah tadi disampaikan adalah meeting point antara surga dan bumi, tempat ketemunya surga dan bumi. Dan tokoh-tokoh di Alkitab sangat memahami hal ini. Sehingga kemudian bagaimana cara mereka itu bertemu dengan Tuhan, maka yang mereka lakukan, mereka itu membangun mezbah. Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Bahkan kalau kita renteng semuanya, hampir semua mereka yang memiliki kekuatan supranatural dan memperoleh anugerah ya, tersendiri, itu adalah orang-orang yang kemudian membangun mezbah, mencintai mezbah. Peristiwa yang terjadi pada waktu air bah, banjir datang atas bumi ini akibat daripada dosa manusia. Maka Nuh itu kemudian mulai membangun mezbah. Pada waktu Nuh membangun mezbah, maka Tuhan itu hadir dan kemudian ada perjanjian yang diucapkan oleh Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu semuanya digenapi. Perjanjian-perjanjian itu digenapi pada waktu seseorang itu membangun mezbah. Nah, di dalam perjanjian baru, ini poin yang disampaikan oleh Pak Bambang. Secara kita bisa melihat bahwa mezbah itu berubah dari mezbah kalau dalam perjanjian lama dalam bentuk batu dan sebagainya dibangun, dalam perjanjian baru, maka hati kita itu adalah mezbah. Nah, sekarang bagaimana cara kita itu kemudian
mempersembahkan cara kita kemudian membangun mezbah kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Karena mezbah itu bicara tentang hidup dan mati. Mezbah bicara tentang masa depan. Mezbah itu juga bicara tentang berkat. Kalau kita membangun mezbah, maka janji Tuhan berkat itu akan hadir. Tapi kalau kita tidak membangun mezbah, hati dan kehidupan kita untuk melekat dekat dengan Tuhan, maka kita akan dijauhi oleh berkat-berkat Tuhan. Dan hidup dengan tanpa berkat atau jauh daripada berkat itu akan amat sangat susah. Tahun-tahun yang kita jalani bukan tahun yang mudah. Ya. Tahun yang kita jalani adalah tahun-tahun di mana kita memerlukan satu kekuatan surga. Nah, bagaimana cara kita memperolehnya? Mezbah itulah jalan untuk kita kemudian melihat masa depan di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan kemudian yang berkenan. Nah, inilah mezbah, yaitu hidup hati kita yang kita kemudian dekat persembahkan kepada Tuhan. Oh, terima kasih Pak. Ini poin pertama sungguh luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Karena dari poin pertama kita mendapatkan satu pengertian yang baru mengenai mezbah. Yaitu mezbah itu merupakan meeting point. Dan tadi Pak Bambang berkata bahwa kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Karena kekristenan Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mencari manusia. Dan pada waktu manusia pun jatuh dalam dosa, maka Tuhan sendiri yang mau memperbaiki itu. Tapi di kitab Keluaran tadi yang kita baca di Keluaran pasal 20-24, maka Tuhan kasih perintah. Bangun mezbah, bakar korban, aku akan hadir, aku akan memberkati. Artinya ini inisiatif Tuhan juga kembali ya. Tuhan berinisiatif, dia mau dekat dengan kita. Bagaimana pertanyaannya buat kita hari ini? Apakah kita mau merespon daripada keinginan Tuhan itu sendiri? Kalau kita selama ini berpikir, saya udah ke gereja, saya udah mezbah, bla 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 bla, tapi jangan lupa ada poin yang kedua yang dua narasumber Pak Bambang dan Pak Edi katakan, ada hati. Bukan mezbah, bukan korban yang menyucikan mezbah, tetapi mezbah yang menyucikan daripada korban itu. Kalau mungkin hari ini kita dalam keadaan ya merasa yang penting saya kasih persembahan udah cukup lah. Tapi ternyata hati belum beres. Maka ayo hari ini kita mulai pertimbangkan kembali. Mari berdamailah. Selesaikan dulu apa yang dalam hati kita, keganjalan hati kita. Baru kita kembali kepada Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan dia memberkati kita. Itu pasti terjadi. Kalau tadi Pak Edi berkata hari di depan kita ini adalah hari yang sulit. Maka hari ini Tuhan tuh udah kasih solusi loh sebenarnya buat kita. Bangun mezbah, jaga hubungan dengan yang lain. Ayo kita mulai saling mengasihi. Tuhan pasti memberkati kita. Gak usah repot-repot Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke firman Tuhan. That's it, selesai. Gitu ya. Nah yang kedua ini mungkin ke Pak Bambang ya Pak ya. Siap. Ya Pak, kalau di pertanyaan yang pertama ini bicara mengenai bahwa mezbah itulah tempat kehadiran Tuhan dan bicara mengenai berkat Tuhan dinyatakan tadi pertanyaan yang pertama, maka Alkitab juga seringkali kita menunjukkan bagi kita bahwa mezbah itu merupakan sesuatu yang seringkali dibangun pada saat umat Tuhan itu ingin kembali kepada Tuhan. Nah, tadi bapak-bapak sudah pernah ada menyinggung mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana Abraham bangun mezbah. Dari Abraham, maka keturunannya Ishak juga bangun mezbah. Nggak ketinggalan juga dilanjutkan oleh Yakub bangun mezbah. Musa bangun mezbah. Dan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga tadi Pak Edi berkata banyak mereka tuh membangun mezbah dan mengerti. Nah Pak pertanyaan begini Pak. Dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Yang ya goncangan di mana-mana, tantangan semakin berat. Bagaimana Bapak melihat peranan mezbah itu sebagai sarana pemulihan covenant itu sendiri dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Serta bagaimana praktikalnya dengan cara gereja ini sekarang. Gereja, keluarga dan setiap orang percaya itu bisa membangun mezbah secara rohani itu sendiri Pak. Di dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19.
itu mencatat ada orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, siapakah mereka? Kalau kita kemudian lihat di ayat yang ke-11-nya, mereka itu representasi daripada 3 orang yang bernama Kain, Bileam, dan Korah. Ketiga-tiganya ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kain datang juga mempersembahkan korban. Korah sebagai satu bani yang dipercaya untuk melayani di tempat yang maha kudus. Dan Bileam itu adalah abdi Allah yang maha tinggi. Nah, tetapi ketiga orang ini melayani Tuhan, membawa korban kepada Tuhan dengan sikap hati yang keliru. Contoh, Kain dicatat dalam 1 Yohanes, seumur hidupnya berbuat jahat. Tidak seperti adiknya Habel, seumur hidupnya itu berbuat baik. Jadi di gereja pun ada orang jahat yang datang untuk mempersembahkan korban. Nah, pada satu hari, maka Tuhan tuh tanya kepada Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah muka kamu tidak akan berseri-seri jika kamu berbuat baik? Dan Tuhan katakan begini, tetapi jika kamu tidak berbuat baik, hati-hati, dosa itu sudah mengintip di balik pintu dan dia sangat menggoda kamu. Tetapi kamu harus berkuasa atas dosa itu. Jadi ya, di dalam mempersembahkan korban, maka kita perlu menata hati kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yaitu mereka yang bersih dan suci hati serta tangannya. Jadi, nah kalau ditanya bagaimana cara kita itu membangun mezbah, bagaimana gereja mengajarkan umat untuk membangun mezbah, maka yang pertama kita itu harus kemudian mengevaluasi hubungan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, baru setelah itu kita mempersiapkan persembahan-persembahan untuk dipersembahkan. Kekristenan itu kalau kita squeeze nih Alkitab kita, maka akan mengajarkan hanya 2 hal. Yang pertama, Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang kedua, juga Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Nah, ini kan hari-hari ini yang membuat kami nih menjadi prihatin. Ada anak-anak muda yang berbicara di medsos yang mengatakan gak perlu ngasih-ngasih persembahan buat Tuhan. Tuhan gak perlu uang kita. Tapi yang perlu uang kita itu adalah orang tua kita, fakir-fakir miskin, orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan. Lebih baik, nah berikan perpuluhan kamu, nah kemudian persembahan-persembahan kamu untuk menolong orang-orang yang susah. Nah, jangan lupa bahwa sebelum kita itu menolong orang-orang lain, maka kita itu kan perlu tahu apa sih yang menjadi isi hati Tuhan untuk sesama kita manusia. Jangan hukum yang pertama diadu dengan hukum yang kedua. Mana yang lebih penting? Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Nah, ini hati-hati. Di dalam kita mengajar, di dalam kita berkhotbah, nah kita mesti perhatikan bahwa jangan mengadu hukum yang sama-sama penting. Nah pertanyaannya, bagaimana cara gereja membangun mezbah? Jadi gereja juga harus seimbang, tidak hanya mengajarkan Tuhan, Tuhan, Tuhan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi kita juga harus mengajar jemaat untuk mengasihi sesama. Bagaimana caranya? Nah, saya nggak ngomong gereja lain lah, ya. Tapi kita ngomong sekarang apa yang ada di dalam gereja ini. Nah, kita selalu menyisihkan persembahan-persembahan pada minggu ketiga untuk orang-orang miskin, untuk pelayanan masyarakat.
Nah ini yang kita kemudian pakai, nah itu untuk memberkati sesama kita. Di luar daripada persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi selain persembahan untuk Tuhan, nah kita sisihkan tuh persembahan yang lain dari kekayaan kita untuk memberkati sesama. Nah dengan demikian, maka kita melatih jemaat bukan hanya untuk mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengajar jemaat untuk mengasihi sesama. Pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan kasih ilahi. Bukan karena belas kasihan manusia, tetapi kasih Tuhan yang menguasai kita, yang akan menggerakkan kita untuk memperhatikan sesama, untuk mengasihi sesama. Nah itulah yang kemudian kita ajarkan kepada seluruh jemaat untuk membangun mezbah. Oh, jadi ini bukan hanya tugas Pak Bambang, Pak Edi loh, berarti ini tugas seluruh hamba-hamba Tuhan ya Pak. Sebagai gembala sidang, mau besar, kecil, tanggung jawabnya bukan hanya bicara Tuhan, 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 tapi jemaat perlu diajar. Gitu ya Pak ya. Nah ini menarik loh buat para gembala, jangan cuman Tuhan, 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 tujuannya untuk keuntungan sendiri, tapi jemaat juga ternyata harus dilatih untuk bisa mengasihi sesama juga. Bagaimana dengan Pak Rahmat? Ya baik, menyambung apa yang Pak Bambang, Gembala Pembina kita jelaskan tadi, maka saya berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang mezbah, sering sekali yang kita lihat seperti seolah-olah kita bicara tentang perjanjian lama, yaitu membangun mezbah dari batu, membangun mezbah dari tanah, dan kemudian mempersembahkan hewan dan lain-lain yang kelihatannya seperti perjanjian lama. Tetapi sebenarnya tidak juga demikian. Ya, kita mengerti ketika kita belajar Alkitab, khususnya dalam dunia pendidikan teologi ada ilmu yang menafsirkan itu. Jadi mezbah di perjanjian lama itu mengalami penafsiran yang baru. Jadi biasa ada istilah what it meant gitu. Apa sih artinya pada masa lalu gitu. Jadi kita bahas masa lalu, bukan berarti masa lalu itu hilang. Itulah konteksnya. Konteks dasarnya itu. What it meant sebenarnya. Jadi ternyata ketika kita pelajari bahwa mezbah itu adalah tempat pemulihan, restoration. Mezbah itu adalah tempat seseorang itu bertobat dan kemudian mengalami divine connection dan itu. Jadi itu diterjemahkan sekarang. What it means gitu. Di zaman kita, di zaman perjanjian baru maupun di zaman kita, di zaman gereja yang modern, kita ngerti bahwa mezbah adalah gereja gitu. Kita ini secara korporat dan lain-lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa apa yang kita sedang bicarakan khususnya di pertanyaan yang kedua, bagaimana kita membangun mezbah di zaman kita sekarang, itu artinya ya kita harus tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di rumah, di keluarga kita, bersama dengan istri, anak, dan ini satu, dijaga. Kemudian ya juga kita tetap setia dalam gereja, menjaga hubungan kita bersama satu dengan yang lain. Karena mezbah bicara dua-dua, yaitu bicara tentang kita mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi satu dengan yang lain sesama kita. Jadi back to church lah kalau saya lihat. Zaman sekarang kita tidak kemana-mana pergi mencari mezbah. Baik gereja kita itu udah menjadi mezbah di mana kita berada. Kita perlu bangun itu. Bangun konsep-konsep itu. Iya, kita mesti kembali lagi kepada arti daripada mezbah. Mezbah itu kan artinya meeting point. Jadi kita sangat mengharapkan jemaat itu punya hubungan pribadi. Nah, jemaat itu memiliki pengalaman untuk bertemu dengan Tuhan. Tema kita beberapa minggu dan beberapa bulan belakangan ini itu banyak mengangkat tentang hubungan, tentang divine connection. Kita bisa kemudian berhubungan itu melalui doa. Nah nanti diikuti aja. Nah talk show yang sebelumnya. Saya percaya pasti akan kemudian kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan. Ada benang merah ya, kuat sekali. Ya. Mungkin dengan ya, kalau kita lihat gambaran mezbah di zaman dahulu ya, kita bisa melihat bagaimana cara
Elia membangun mezbah. Karena ini perintah daripada Tuhan juga. Dia kumpulkan batu-batu yang berbicara tentang suku-suku Israel dipersatukan. Yang artinya memang ada koneksi, ada hubungan, ada relation satu dengan yang lain. Dan kemudian dia berdoa. Nah kemudian kita juga lihat bagaimana di dalam perjanjian lama mezbah itu kemudian berdiri. Mezbah tanpa api, maka mezbah itu akan menjadi mati. Sama seperti peristiwa yang dialami oleh Kain. Sekalipun Kain mempersembahkan persembahan, tapi api yang kemudian menyala itu tidak sampai menyentuh surga. Dan surga tidak hadir dengan persembahan yang dilakukan oleh Kain. Nah kita juga melihat bahwa di zaman perjanjian lama, mezbah harus dibersihkan. Sebab korban itu kan begitu banyak. Dan abunya, kemudian sisa-sisa daripada korban itu mesti dibersihkan. Dan mezbah itu perlu untuk dijaga. Dan dalam kehidupan mezbah zaman modern yang seperti sekarang ini, maka mezbah yang harus dibangun adalah mezbah di mana kita itu satu dengan yang lain perlu membuka hati untuk ada relation. Dan relation ini muncul pada waktu kita itu melekatkan diri kita, berkomitmen terhadap gereja lokal yang memang Tuhan itu panggil dan tempatkan. Saya melihat bahwa, mohon maaf ini, ada begitu banyak orang berpikir bahwa karena dia sudah menjadi gereja, tubuhnya adalah gereja, maka keterikatan dengan gereja lokal dan kebersamaannya, komunitasnya itu udah berbeda jauh. Sehingga kemudian dia berkeliling dari satu tempat ke tempat, ke tempat, ke tempat, ke tempat yang lain. Dia adalah rumah Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia adalah tempat bait daripada Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Yang kemudian dengan seenaknya menentukan kemana dia mau bergerak. Kenapa Tuhan ingin supaya kemudian orang-orang percaya itu terhisap dalam gereja lokal? Kalau kita lihat jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru. Karena itulah mezbah. Di mana mereka itu bisa hidup bersekutu satu dengan yang lain. Hidup bersama-sama untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Hidup dalam doa bersama-sama secara korporat. Dan kemudian bertumbuh juga secara bersama-sama. Melayani secara bersama-sama. Ada mezbah pribadi, tetapi ada mezbah juga di mana mereka kemudian membangun doa bersama-sama di tempat mereka melayani, di tempat mereka itu beribadah. Dan mereka perlu untuk memperhatikan korban-korban persembahan yang mereka kemudian lakukan. Karena itulah memang mezbah yang menunjukkan bahwa dia itu rindu untuk kembali kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam kitab Maleaki, pesan-pesan yang disampaikan oleh gembala pembina kita, bahwa persepuluhan itu adalah cara kita atau gambaran bahwa hati kita itu ingin kembali kepada Tuhan. Dan unik karena Maleaki 3 itu berbicara kemana itu mesti dibawa. Maka itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan, tempat di mana kita itu kemudian melayani. Nah, kita itu diajar kemana kita itu kemudian melayani, kemana kita itu berkomitmen, kemana kita itu kemudian berada dalam komunitas gereja lokal. Maka kesitulah kita itu mempersembahkan persembahan-persembahan persepuluhan kita yang menunjukkan kita itu mau kembali kepada Tuhan. Dan gereja, nah seperti disampaikan tadi, itu kemudian mulai mengajar kepada jemaat. Ayo kita terlibat. Karena mezbah ini gak bisa hanya untuk diri kita, tapi mezbah ini bisa juga dinikmati dan menjadi berkat untuk kehidupan orang lain. Lewat pelayanan-pelayanan yang kemudian kita bisa lakukan.
Jadi mesbah itu harus bersih selalu ya Pak ya? Iya, harus Kalau bersih enggak selalu. sampah-sampahnya itu akan menghambat untuk korban berikutnya bisa terbakar dengan sempurna. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua ya diawali dengan Pak Bambang angkat satu tokoh yaitu Kain yang kehidupannya tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat jahat. Dan Pak Bambang tadi berkata bahwa di gereja juga ada seperti itu. Datang ke gereja bakar korban, tapi mesbahnya nggak bersih. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nggak bersih. Sementara Pak Edi tadi katakan mesbah itu harus setiap hari bersih. Nggak boleh ada debu sisa pembakaran kemarin karena bertumpuk. Pembakaran itu tidak akan menjadi sempurna. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Pak Bambang juga berkata beberapa bulan ini kita banyak bicara mengenai hubungan. Divine connection. Dan saya mengingatkan kembali buat kita bahwa setiap tema demi tema yang di launch oleh gereja ini, yang Tuhan percayakan untuk gereja kita, maka itu bukan berarti tema yang hanya berlaku untuk bulan itu saja. Tetapi itu merupakan kesempatan buat kita bisa memperbaiki di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, dan kita bisa memperbaikinya. Hari ini bicara mengenai mesbah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tadi bicara hati, ayo. Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini, kalau Anda setuju, ayo katakan dengan diri kita sendiri, hati-hati dengan hatimu. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini dengan teman-teman, dengan teman rekan-rekan sepelayanan, ayo bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara katakan hati-hati dengan hatimu. Pastikan sebelum membawa korban, mesbah kita dalam keadaan bersih. Pastikan sebelum korban dibakar, hati kita bersih. Kalau masih punya sifat seperti Kain, sudahlah. Hari ini kita berubah. Hari ini kita bertobat. Baik, mungkin pertanyaan ketiga ke Pak Edi mungkin ya. Nah pertanyaan ketiga buat Pak Edi gini Pak. Kalau kita perhatikan ya sepanjang perjanjian lama, maka mesbah itu selalu menjadi pusat kehidupan rohani umat Allah. Dan di sana kita boleh melihat contoh Abraham yang membangun imannya, Yakub dia mengalami pemulihan, Elia memulihkan bangsa yang menyimpang, Daud mendapatkan kasih karunia di tengah-tengah tekanan atau hukuman yang berat. Dan Pak sebagai gembala nih Pak, di dalam perjanjian baru, ya kan, gereja itu dipanggil menjadi rumah rohani Allah, di mana gereja itu menjadi tempat hadiratnya Tuhan berdiam, dan juga gereja menjadi tempat di mana hidup manusia dipersembahkan sebagai korban yang hidup itu sendiri. Tadi Bapak udah angkat di kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana gereja itu dapat berfungsi sebagai mesbah rohani yang menghadirkan hadirat Tuhan, membuat karakter menjadi seperti Tuhan, memulihkan kehidupan dan menjadi pusat transformasi bagi keluarga, masyarakat, bahkan mungkin bagi bangsa di zaman yang nggak mudah ini Pak. Silakan Pak. Ya. Konsep daripada mesbah di zaman dahulu, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, itu tetap memiliki nilai relevan dengan keadaan sekarang. Namun dalam kehidupan sehari-harinya ini ada pergeseran. Tidak mengurangi nilai daripada apa yang lama. Tetapi dalam kehidupan hari-hari ini kemudian menjelma dalam bentuk yang berbeda. Dan nilai mesbah itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dari apa yang kemudian dilakukan sehari-hari. Di mana kita bisa melihat yang pertama itu adalah apakah ada pengabdian di dalamnya. Baik itu waktu dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kerendahan hati. Yang ketiga itu adalah pelayanan. Karena mesbah dalam nilai sehari-hari akan ternilai dari ketiga hal ini. Kembali tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa mesbah itu adalah hati. Di zaman sekarang ini bahwa mesbah itu adalah hati. Nah bagaimana hati kita? Pengabdian kita, bagaimana kemudian yang kedua, kerendahan hati kita. Yang ketiga, itu adalah bagaimana pelayanan kita. Dan apakah kita itu dalam ketiga hal ini melayani Tuhan dan juga
melayani sesama, itu akan terlihat. Saya yakin bahwa gereja yang benar, orang percaya yang benar, dia akan terlihat nilai daripada mesbah kehidupannya. Pada waktu pengabdiannya benar, dia memiliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, pelayanannya itu benar. Pelayanan yang ditujukan kepada Tuhan dan pelayanan yang ditujukan kepada sesama. Itulah mesbah. Saya banyak membaca buku-buku tentang kebangunan rohani yang terjadi di bangsa-bangsa. Salah satunya adalah cerita tentang kebangunan rohani yang pernah terjadi di Wales pada tahun 1904-1905. Dan bukunya itu berjudul Ketika Allah Melangkah dari Surga. Jadi dalam setiap transformasi itu selalu ada peristiwa itu di mana Tuhan hadir. Di Pensacola Tuhan hadir dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat. Orang-orang yang kena narkotika, sakau berat, sembuh. Toronto Blessings. Orang-orang yang apinya sudah padam, sudah tidak lagi mau ke gereja, datang ke sana, tiba-tiba muncul kerinduan untuk kembali lagi ke gereja. Begitu juga kemudian di Wales dan tempat-tempat lainnya. Mengapa membangun mesbah itu penting? Karena pada waktu kita membangun mesbah, Tuhan hadir. Pada waktu Tuhan hadir akan terjadi perubahan demi perubahan, akan terjadi transformasi. Bukankah itu yang kita harapkan sebagai orang tua? Kita berharap agar anak-anak kita suatu waktu akan lebih baik daripada kita. Dia mengalami transformasi, perubahan dari keadaan yang baik menjadi lebih baik dan menjadi amat sangat baik. Bagaimana caranya? Bawalah mesbah itu ke dalam rumah tangga. Supaya bukan hanya kita yang bertemu dengan Tuhan, tetapi anak-anak kita juga bisa bertemu dengan Tuhan. Keluarga kita juga bisa bertemu dengan Tuhan. Karena sekarang buat apa? Buat apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak menjadi berkat? Oleh sebab itu, Ben, gereja mengajak seluruh umat untuk masuk dalam pelayanan masyarakat. Jadi kita membuka begitu banyak klinik. Sekarang Pak Edi tugasnya sebagai ketua daripada salah satu departemen Pelmas adalah membuka klinik-klinik kesehatan di seluruh Indonesia, di kantor BPD-BPD, yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan yang murah, yang bisa dijangkau. Sama seperti kita. Klinik kita itu hanya menerima berapa? 10.000? 15.000 per satu pasien, itu sudah berikut obat. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa kasih Tuhan yang ada pada kita salurkan kepada masyarakat. Tiap pagi kita menyediakan makanan gratis. Orang tanya, buat apa? Itu kan kerjaan pemerintah. Sudah ada MBG dan lain sebagainya. MBG itu adalah urusan pemerintah lah. Itu bagian pemerintah lah. Tetapi panggilan Tuhan loh. Apalagi gereja kita dipanggil untuk memperhatikan orang miskin. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan makanan gratis. Supaya waktu orang nikmati makanan itu, orang itu bisa kemudian mengingat bahwa ada Tuhan yang baik. Di gereja ada Tuhan yang baik. Kita memberikan bantuan-bantuan yang lain kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti kita membantu pemerintah supaya Medan menjadi kota yang bersih dan lain sebagainya. Orang kan tanya, buat apa sih? Matius pasal 23 ayat 23 itu adalah pelajaran yang sangat menyolok.
yang menjadi satu pegangan buat kita. Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang munafik, nah kan cilaka kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengasihi Tuhan di gereja. Mereka membawa persembahan-persembahan di gereja. Tetapi lupa membawa gereja ke masyarakat. Padahal kan tujuan Tuhan datang ke dunia ini nih, tujuan daripada kekristenan itu kan mendamaikan. Mendamaikan semua orang itu dengan Tuhan. Bagaimana cara kita itu membawa rekonsiliasi, bagaimana kita membawa transformasi, nah bagaimana kita membawa kasih itu keluar kalau kita tidak mau memperhatikan sesama kita manusia. Nah kita berharap agar tema daripada bulan ini akan membawa seluruh umat Tuhan untuk kembali bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Kenapa? Saya akan bacakan satu ayat buat kita semuanya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 40. Dan ini adalah ayat yang saya pasang di seluruh cabang-cabang gereja kita. Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi juga kita mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa ini penting? Karena pada ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya, kalau kita gagal di dalam mengasihi Tuhan, atau kita gagal dalam mengasihi sesama, maka kita gagal juga untuk melakukan firman Tuhan. Jadi jangan dianggap begini ya, oh kita nggak perlu kasih apa-apa kepada Tuhan, kita nggak perlu bawa persembahan kepada Tuhan, yang penting yang sesama. Itu pun juga keliru. Karena dikatakan begini, pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau kita gagal satu aja, maka kita juga akan gagal dalam mengeksekusi perintah-perintah Tuhan. Wow, ini luar biasa loh. Sama seperti Alkitab mencatat, kamu yang kaya, kamu yang berlebih harus memberi kepada yang miskin supaya terjadi keseimbangan. Artinya kan pada waktu kita bangun mesbah, bukan hanya seperti kata Pak Bambang tadi ya, bukan hanya kita bersama Tuhan, tapi this is the time kita mulai membangun dengan bagaimana Pak besarnya mesbah ya. Dan kemuliaan daripada satu mesbah yang begitu besar. Kalau tadi saya dengar dari Pak Bambang itu ditentukan dari pengorbanan, persembahan yang besar. Persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan juga persembahan, pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Itu akan menunjukkan nilai besaran daripada mesbah itu. Gimana dengan Pak Robert? Ada tambahan? Saya rasa udah bagus lah, jangan diganggu lagi. Kita tidak terganggu. Kita nggak terganggu. Ya intinya mesbah itu kan berbicara tentang hadirat Tuhan, hadirat Allah. Karena di dalam Keluaran 20-24 tadi Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu. Jadi di mesbah kita mengalami perubahan hidup sebenarnya. Jadi untuk sekarang ini kita tahu bahwa gereja adalah mesbah tadi, mesbah yang besar tadi. Jangan lupa firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus berjanji, dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tempat kita dibentuk Tuhan ini. Mesbah mengubah seseorang, memperbarui seseorang. Dan di dalam hidup kita sekarang ini, kita ke gereja bukan hanya kita datang ke sebuah building yang hanya sekedar ada program, ada aktivitas. Tapi kita datang, ini meeting point, ini untuk kita berjumpa kembali, ini membangun hubungan ilahi dengan Tuhan. Dan setelah itu, tadi yang Pak Bambang sampaikan juga, tidak hanya berhenti sampai di situ gitu.
Artinya setelah kita berjumpa dengan Tuhan, nextnya ya kita bawa itu keluar kan gitu. Hidup kita ini dibawa jadi berkat di luar. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Abraham, dia membangun mezbah, dia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia menjadi bapak daripada semua orang yang beriman. Yakob juga begitu. Waktu dia membangun mezbah, dia menjadi berkat. Untuk Laban juga dia menjadi berkat. Buat orang yang menipu dia jadi berkat. Ishak begitu juga. Abimelekh yang selalu kemudian merebut sumur-sumurnya. Tapi tetap dia menjadi berkat. Itu yang kita kemudian mesti perhatikan. Ibadah kita, kemudian kerajinan kita ke gereja, kalau tidak mendatangkan dampak, tidak mendatangkan keuntungan atau berkat buat orang lain, kita mesti review lagi. Mezbah apa yang kita bangun. Ya. Oh, ini Correct. ini tambah seru gitu ya, karena membangun mezbah mungkin berpikirnya selama ini udahlah yang penting saya diberkati. Ternyata Bapak Ibu Saudara sudah diangkat oleh gembala pembina yaitu Pak Bambang, Laban aja pun dapat berkat melalui Yakub yang udah menipu. Nah loh, kadang-kala kan kalau orang udah nipu kita, udahlah kau pergi aja lah sana, aku udah pusing daripada tidak untuk kedua kali, mungkin berpikir gitu kan Pak. Ya. Tapi ini mungkin pembelajaran yang sangat berharga buat kita hari ini. Ayo, kalau tadi dikasih contoh toko-toko, mereka mengadakan bangun mezbah, mengadakan perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan dari diri sendiri dan memiliki dampak buat orang lain. Hari ini mungkin jadi perenungan buat kita. Tadi Pak Bambang sudah sempat singgung, mezbah apa yang kita bangun? Kalau mezbahnya masih kotor, ya nggak ketemu Tuhan. Nggak ketemu Tuhan, kasih nggak ada dalam hidup kita dan kita nggak mungkin bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Dan hari ini, ayo perhatikan. Kalau kita setiap minggu ketemu Tuhan, maka ini waktunya kita buktikan kepada orang lain. Ini waktunya kita tunjukkan bahwa kita berhubungan dengan Tuhan dan orang lain punya keuntungan. Mereka diberkati melalui kehidupan kita karena hubungan kita dengan Tuhan melalui mezbah itu digenapi dalam kehidupan kita. Baik, ini pertanyaan nomor 4 mungkin Pak Robert kembali ya Pak Robert ya. Gini Pak, ini pertanyaannya begini. Kalau kita lihat ya, kalau di pertanyaan keempat ini penting karena membahas mezbah yang tadinya untuk pribadi, tapi sekarang itu menjadi warisan kepada generasi berikutnya. Contohnya ya Abraham membangun mezbah, dia mewariskan iman kepada keturunannya, diteruskan oleh Ishak, diteruskan juga oleh Yakub, dan Daud membangun mezbah, juga diteruskan oleh Salomo. Salomo menikmati berkat-berkat yang diterima melalui karena pengorbanan kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada Tuhan. Dan Salomo juga tidak melupakan atau tidak meninggalkan jejak yang dilakukan oleh Daud. Dia juga membangun mezbah, dia juga membangun bait Allah, kira-kira begitu Pak. Nah, pertanyaan saya gini Pak, melihat berbagai contoh yang tadi saya sebutkan udah di dalam Alkitab, maka jelas kita melihat ada hubungan yang sangat erat antara mezbah yang lahirnya itu generasi berkat. Mezbah berhubungan ternyata dengan lahirnya generasi berkat. Tapi pertanyaan gini Pak, sederhana sekali pertanyaan saya itu, kalau Bapak perhatikan menurut Bapak, bagaimana gereja masa kini Pak dapat mewariskan iman itu sendiri kepada generasi berikutnya, mewariskan hadirat Tuhan itu sendiri kepada generasi berikutnya, serta mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah itu kepada generasi berikutnya Pak. Silakan, Ya Pak. oke. Saya melihat bahwa pola Tuhan berkarya di dalam sejarah manusia itu nggak berhenti di satu generasi. Jadi selalu Tuhan itu berkarya, bekerja, dan itu dari generasi ke generasi. Itu sebabnya ada yang namanya covenant tadi. Karena covenant juga itu lintas generasi ke generasi dan sampailah dengan kita sekarang. Di zaman hidup kita, di zaman kita banyak bicara tentang gereja. Apa yang harus gereja lakukan seperti itu. Nah jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika kita datang ke mezbah, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja,
Itu yang pertama adalah kita bertemu dengan hadiratnya. Kan gitu. Di hadiratnya lah kita mengalami transformasi. Kita dibentuk kembali, kita mengalami transformation, kita dipulihkan, kemudian kita diubah dan akhirnya kita menjadi berdampak gitu. Nggak berhenti di situ, kita menjadi berdampak di keluarga kita, berdampak di masyarakat kita, berdampak di dunia pelayanan orang-orang yang kita layani. Dan terakhirnya kita akan dibawa Tuhan lebih jauh lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa di Indonesia ataupun bangsa-bangsa. Dan saya melihat Tuhan memakai hamba-hambanya, Tuhan memakai gereja kita juga seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, ada hubungan yang kuat sekali antara mesbah dan lahirnya generasi yang kita sebut generasi berkat. Kita udah ambil contoh tadi, Pak Benyamin sendiri sudah menjelaskan Abraham membangun mesbah, kemudian itu dilanjutkan oleh Ishak, anak perjanjian. Kemudian kita lihat Ishak membangun mesbah dan seterusnya lahirlah Yakub. Dari Yakub kita lihat Yakub juga membangun mesbah di Betel, lahirlah 12 suku Israel. Kemudian kita lihat Daud membangun mesbahnya, membangun kehidupan, worshipnya, penyembahannya kepada Tuhan. Dia orang yang suka mengejar hadirat Tuhan dan ini meninggalkan warisan rohani. Ada Salomo dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa memang dari mesbah dan prosesnya ini terus orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan, ini akan menjadi pribadi. Saya pribadilah, saya tentu sangat merindukan anak-anak saya akan menjadi orang yang beriman, orang yang melayani Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, dan begitu juga dengan generasi-generasi yang lahir di keluarga kita masing-masing. Kemudian di perjanjian baru ada Louis, ada Eunike, ada Timothy. Nah, ini generasi-generasi yang lahir dari para orang tua, para leluhur yang menghormati mesbah, yang menghormati hadirat Tuhan, yang menghormati gereja lah pada zaman sekarang. Jadi kita nggak bisa main-main dalam hal itu. Mungkin itu. Saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robert. Nah, kenapa? Secara teori oke, kita bisa terima itu. Karena memang ada beberapa evidence dalam Alkitab. Tapi kalau kita sekarang mau jujur, kita lihat ya, contoh ya, Musa. Anaknya, cucunya maksud saya, itu menjadi pemimpin daripada penyembahan berhala. Padahal Musa itu adalah a great leader. Yang kedua, Samuel. Samuel itu hakim yang luar biasa. Tapi anaknya 2, itu menjadi anak yang jahat sekali. Daud, orang yang berkenan. Tetapi kita lihat cucunya yang bernama Rehabiam, nggak otomatis menjadi anak yang baik begitu, ya. Secara teorikal, nah itu bisa, ya, iman daripada Eunike, Lois, kemudian turun ke Timotius. Nah, pelajaran-pelajaran yang seperti ini itu membentuk kehidupan daripada Musa pada waktu dia menuliskan satu firman itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Nah, ini saya mau angkat nih ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Jadi mohon maafin ya Pak Robert ya, Pak. Saya ingin membuat keseimbangan ini supaya kita ini bisa mengerti sudut pandang yang lebih luas lagi. Nah, Musa dipakai oleh Tuhan itu untuk memberikan pesan kepada Israel, dan Musa katakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan. Supaya itu orang Israel itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengasihi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
Nah, garis bawahi kata berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau kita melihat hasil survei dari bilangan research, maka ditanya berapa banyak anak-anak muda memperoleh pengenalan akan Tuhan melalui gereja. Ternyata angkanya itu di bawah 20%. Jadi kemudian ditanya, bagaimana cara kamu bisa mengenal Tuhan? Maka anak-anak mengenal Tuhan itu dari orang tua. Jadi kalau kemudian kita nih rohani ya mohon maaf ya, kita melayani di gereja dengan rajin, nah kita kemudian beraktivitas di luar dengan rajin, kita dikenal sebagai tokoh masyarakat di kota tempat di mana kita ada, kita dikenal sebagai pembicara-pembicara internasional yang diundang ke bangsa-bangsa, but orang tuh juga akan melihat bagaimana dengan anak-anak kita. Karena ada konsekuensi, popularity akan mengakibatkan waktu kita buat anak-anak itu kurang. Dan anak-anak yang tidak dididik, percayalah, mereka akan tumbuh liar. Nah, oleh sebab itu saya juga ingin agar ada keseimbangan. Karena kan pertanyaannya adalah gini kan, bagaimana kita mewarisi mesbah ini, perjumpaan dengan Tuhan, untuk generasi yang akan datang. Nah, Alkitab menubuatkan pada hari-hari terakhir, hati bapak-bapak akan berbalik pada anak-anak, hati anak-anak berbalik pada bapak. Why? Karena generasi pada hari-hari terakhir, saya percaya dengan segenap hati, mereka adalah generasi yang luka. Luka terhadap siapa? Bapaknya. Kenapa? Bapaknya, sorry ya, karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena datang masa yang sukar, sibuk. Sehingga melupakan ada anak di rumah yang perlu dididik. Nah, kenapa saya memutuskan untuk mundur dari orang nomor 1? Nah, karena saya bicara dengan Pak Edi, saya perlu waktu untuk mendidik anak-anak, menemani anak-anak, mementor anak-anak sebelum mereka menikah, sampai mereka menikah, sampai mereka bekerja, tugas saya. Karena kalau saya kemudian sibuk terus di gereja dan tidak ada waktu buat anak-anak, saya nggak yakin tuh anak-anak bisa bertumbuh dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Dan mereka akan kemudian meneruskan mesbah itu kepada anak cucu kita. Jadi mohon maaf pada bagian ini Pak Robert. Berarti bagian orang tua harus spend time juga ya Pak ya? Harus ya. Harus ya Pak ya, harus mengajar ya. Gimana dengan Pak Edi? Saya melihat warisan ya, yang memang dikonsep dan Tuhan atur, khususnya untuk gereja yang ada di tempat ini. Kalau kita lihat peristiwa yang dialami oleh Yosua, pada waktu Yosua itu menyeberang sungai Yordan untuk kemudian masuk ke tanah Kanaan, maka Yosua itu kemudian mulai memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mengambil batu lagi. Dan batu itu ditaruh di tengah daripada sungai Yordan. Dan pada waktu ditanya untuk apa sebetulnya semuanya ini, maka Yosua berkata, supaya pada waktu kamu melihat ini, kamu mengingat peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi. Bahwa Tuhan yang memberikan negeri ini, dan kemudian kita bersama-sama melewati semuanya. Dan ini tidak hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh keturunan demi keturunannya. Nah, kalau gereja di tempat ini ya, saya lihat bahwa kita udah mengatur, khususnya pada waktu Pak Bambang itu kemudian memberikan aran-aran kepada kita dengan bagaimana cara mengelola keuangan yang harus dilanjutkan dari generasi ke generasi, dan kemudian bagaimana sistem daripada pelayanannya,
yang kemudian kita mengikuti sistem standar yang memang betul-betul dipakai sampai dengan hari ini dan saat ini. Dan ini dilanjutkan buku-buku yang kemudian beliau juga itu kemudian tuliskan, yang merupakan buku-buku pelajaran yang sangat penting untuk generasi yang akan datang mengenai pujian dan penyembahan, dan kemudian buku-buku yang lainnya juga. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan yang patut untuk kemudian kita itu jaga. Karena dengan begitu kita ini akan mewariskan kepada generasi-generasi di bawah kita apa yang kemudian kita lakukan dan apa yang pernah Tuhan lakukan pada masa-masa yang akan datang. Karena saya yakin bahwa gereja itu bukan PT yang kemudian dikelola seperti perusahaan, dan gereja juga seperti yang tadi disampaikan bukan juga memiliki sistem monarki bahwa ini nanti diwariskan. Nah, anaknya bisa atau tidak bisa, mohon maaf ini diwariskan. Pokoknya gak peduli, tetap semuanya keluarga. Tidak demikian. Tapi gereja itu adalah satu kebersamaan di dalamnya. Karena kita ini adalah mezbah. Nah, demikian juga dengan generasi demi generasi. Kalau tadi disampaikan bahwa di depan kita itu kita menghadapi generasi yang memang betul-betul akan sangat sulit untuk dijangkau. Kalau kemudian orang tua kita, para bapak, tidak kemudian mendampingi. Karena perkembangan daripada zaman begitu cepat, luar biasa. Dengan munculnya teknologi yang terbaru, berubahnya itu luar biasa. Dan anak-anak muda ada dalam keadaan yang cukup membingungkan mana yang harus diikutin. Karena dengan terbukanya media, dengan terbukanya seluruh informasi, maka mereka nggak tahu mana ini sebetulnya yang benar dan mana sebetulnya yang salah. Oleh karena itu orang tua kembali, bapak, itu akan menjadi teladan. Pada waktu bapak menjadi teladan, anak akan mewarisi. Main point kita tentang mezbah itu adalah kan meeting point. Jadi kita membangun relationship dengan Tuhan. Nah, saya berharap relationship ini bukan hanya dibangun antara hubungan manusia dan Tuhan saja, tapi relationship juga kemudian dibangun antara bapak dan anak. Nah, itu baru seimbang. Kalau kita sekarang tidak membangun relationship ini dengan anak sendiri, nah maka itu akan terjadi kemudian ketimpangan. Kita kan nggak mau ngalami seperti apa yang dialami oleh Musa, oleh Samuel, oleh Daud. Di mana kita melihat anak-anak kita saling bunuh satu dengan yang lain. Waduh, itu kalau sampai kita ngalami gitu, wah udah kesaksian apa yang kita mau angkat dari situ. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Ini bagaimana cara kita orang tua itu mewariskan, melahirkan generasi berkat untuk selanjutnya dalam kehidupan kita. Maka pertama kembali kepada mezbah, orang tua setelah kita mezbah. Nah ini menarik sekali yaitu kita itu ayolah bawa anak-anak juga. Karena di mezbah itu menjadi meeting point bukan hanya antara kita dengan Tuhan, tapi kita dengan Tuhan, kita dengan anak-anak, anak-anak juga dengan Tuhan. So, pilihan dari tangan kita. Kalau gembala pembina, Pak Bambang berkata, dia butuh waktu. Dia juga pengen untuk spend time dengan anak-anaknya. Tidak terlalu sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Sorry, izin Pak, tidak mengejar popularitas. Tidak mengejar jadwal supaya dianggap hebat. Oh jadwal saya padat, bla 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 bla. Kalau resiko yang dihadapi, kita kehilangan anak-anak sebagaimana Musa, sebagaimana Samuel. Rasanya gak ada apa-apanya, gak ada gunanya lagi. Dan hari ini bapak-bapak, saya bilang bapak-bapak loh ya. Bapak-bapak, karena kita mencatat bahwa hari-hari terakhir, tadi Pak Bambang sudah katakan, Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Mungkin kita berkata, aku gak pernah maki-maki anak saya, aku gak pernah marah-marah dengan anak-anak saya, tetapi mungkin anak kita rindu untuk kita bersama-sama dengan dia.
Karena kita nggak punya waktu, mungkin terlalu sibuk, itu sudah melukai hatinya. Ayolah. Saya mau nangis juga mau ngomong ini. Karena saya juga sebagai bapak, ya anak saya juga masih kecil. Nah, ini saya diberkati dengan narasumber kita hari ini. Bagaimana dengan bapak-bapak? Jangan kejar jadwal yang banyak supaya dikenal. Jangan kejar jadwal supaya dianggap hebat. Tapi kita kehilangan anak-anak kita. Jangan lupa, kita diperintahkan untuk selalu memperkatakan, mengajar anak-anak kita pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur, pada waktu ngapain, semuanya. Dan kitab Yosua juga, Alkitab Yosua juga berkata, ayo, kalau pemimpin itu Yosua, berkata seperti itu. Dan hari ini bapak-bapak kita juga berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita? Baik. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, sekaligus closing statement buat kita. Gini Pak, Bapak sebagai orang tua, juga sebagai pemimpin, pertanyaannya gini Pak, bagaimana atau tips apa, saran apa yang Bapak bisa berikan bagi pemirsa hari ini, yaitu agar kembali membangun mezbah yang hidup, sehingga koneksi ilahi dengan Tuhan itu tetap terpelihara dan juga bisa berdampak untuk lingkungan atau sesama yang lain. Silakan Pak. Closing statement dari saya, marilah kita datang menghadap mezbah Tuhan dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur, dengan kerinduan untuk datang mendekat. Karena kita percaya Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan di situ kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita buktikan bahwa kita nggak nunggu nanti. Waktu Tuhan datang, baru kita mau sama-sama dengan Dia. Tidak. Tapi sekarang, waktu kita masih hidup, kita bangun mezbah karena kita merindukan Tuhan. Makasih Pak. Gimana Pak Edi? Dari saya, mari kita kembali untuk memperhatikan mezbah kita. Kembalilah kepada kasih mula-mula kita. Dan penuhilah mezbah kita itu dengan pernyataan daripada kasih. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dengan cara itulah kita itu menaruhkan korban persembahan di atasnya. Pak Robert? Ya, sama, mari kita bangun mezbah. Baik mezbah pribadi kita, mezbah keluarga kita, mezbah gereja secara bersama. Karena Tuhan janji ke situ Tuhan akan datang. Jadi ini ya dan amin. Jadi mari kita tidak hanya ngomong, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membangkitkan, menyambung tadi Pak Bambang, kita membangkitkan generasi yang akan datang, yang akan mengenal Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan itu dimulai dari hidup kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Ini menarik sekali karena 33 tahun gereja ini ada. Tepat di bulan Juli, saya percaya ini kalau Bapak Ibu sudah perhatikan dari generasi dimulai dengan Pak Bambang, Pak Edi, tetap ada sampai hari ini. Dan di 33 tahun ini Tuhan mengingatkan kembali untuk membangun mezbah. Bangun mezbah untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang juga takut akan Tuhan. Come on church. Ayo bangkitlah. Bangun mezbah. Perhatikan mezbah. Perhatikan korban yang kita bawa dan perhatikan hati pada waktu kita membangun mezbah itu dan membawa korban itu kepada Tuhan. Karena apa? Tadi Pak Robert berkata, mengingatkan kita di kitab Keluaran pasal 20 tadi bahwa Tuhan itu akan datang dan Dia akan memberkati kita. Masa sulit ada di depan kita, tapi di 33 tahun ini Tuhan mengingatkan kita kembali bangun mezbah supaya Tuhan ada dengan kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan akan memberkati kita. Waktu juga yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini, saya Benjamin Sotang beserta seluruh narasumber dan seluruh kru yang bekerja hari ini mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin Pak Edi ada pesan di ulang tahun yang ke-33 ini untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini Pak. Ya, mewakili keluarga besar GBI Medan Plaza, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para founder daripada gereja yang ada di tempat ini.
Nah, khususnya kepada Gembala Pembina, Pak Bambang. Oleh karena anugerah Tuhan, maka kami semuanya ini bisa menjadi bagian dari keluarga yang sangat besar ini. Dan di ulang tahun yang ke-33 ini, doa kita kiranya Tuhan terus menyertai apapun kondisi daripada seluruh orang-orang percaya. Maka kiranya pada waktu kita berdoa, kita membangun mezbah, kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, transformasi akan kita alami dalam kehidupan kita. Selamat berjalan nantinya di tahun yang ke-34 dengan berkat, anugerah, kekuatan, semangat, dan juga janji-janji yang baru daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin Pak Edi mimpin dalam doa, tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk talk show yang boleh kami dengar di bulan ini. Dan kami siap untuk membangun mezbah. Karena kami tahu bahwa pada waktu kami membangun mezbah, maka Tuhan akan hadir dan kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam keintiman. Dan Tuhan berjanji untuk memberkati kami di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah segala ketidakpastian. Kami tidak memegang hal yang lain dalam hidup kami, tapi kami hanya memegang dan kami hanya berharap kepada Tuhan. Tuhanlah tempat pertolongan kami, Tuhanlah tempat perlindungan kami. Kasih kami tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk para narasumber yang telah berbicara dan menyampaikan pesan-pesan yang penting lewat pertemuan pada saat ini. Dan kami berdoa kiranya anugerah Tuhan menyertai kami. Apabila Tuhan menemukan bahwa kami lemah, Tuhan kuatkan lewat pertemuan ini. Apabila kami sakit, kami beroleh kesembuhan. Apabila kami berbeban berat, kami beroleh kelegaan daripada segala sesuatunya. Kami tahu masa depan kami indah bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan daripada talk show kami ini. Dan kiranya berkat anugerah, damai sejahtera yang datang dari tempat yang maha tinggi, datang dari Tuhan sendiri, berlimpah-limpah hadir dalam kehidupan kami. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.